Saida di kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Jadi, kami akan membahas materi tentang tsunami. Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Umumnya disebabkan oleh gangguan di dasar laut secara tiba-tiba. Nah, nama tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, di mana tsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Elektrik direğine çıktı, direğe patladı. Песочница уже не в бассейне. Все, первый этаж. До свидания. Жесть. Просто. Граната сломала! Полиция! Держите! Что пиво! Первый этаж. Пришли, что ты спрятал? Meskipun tsunami paling sering dikaitkan dengan gempa bumi bawah laut, sekitar 90% kasus, ada beberapa penyebab lain yang juga dapat memicu gelombang dahsyat ini. Sebelum kita mengetahui apa penyebab lain yang dapat memicu gelombang dahsyat ini, saya mungkin akan terlebih dahulu akan menjelaskan kenapa sih gempa bawah laut itu selalu dikaitkan dengan tsunami. Jadi, gempa bawah laut itu adalah gempa yang berpusat di dasar laut dengan kedalaman di atas 7,0 skala magnitudo momen atau MW dan kedalaman kurang dari 60 km berpotensi besar memicu tsunami. Pergeseran lempeng tektonik secara vertikal akan memindahkan volume air dalam jumlah besar secara tiba-tiba, menciptakan gelombang yang merambat ke segala arah. Kemudian penyebab lain yang dapat memicu terjadinya gelombang dahsyat, yang pertama yaitu letusan gunung berapi, di mana letusan gunung berapi yang sangat eksplosif di bawah atau dekat laut, seperti letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 dapat menghasilkan gelombang tsunami yang dahsyat. Yang kedua, tanah longsor bawah laut. Pergerakan massa tanah atau sedimen di dasar laut secara tiba-tiba seringkali dipicu oleh gempa bumi juga dapat menyebabkan perpindahan air yang memicu tsunami. Proses dan karakteristik tsunami. Jadi tsunami itu tidak seperti ombak biasanya. Ombak normal itu hanya melibatkan pergerakan air di permukaan saja, sementara gelombang tsunami melibatkan seluruh kolam air dari permukaan hingga dasar laut. Saya Nur Fatina Hasan dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dan mitigasi bencana tsunami. Proses terjadinya tsunami terdiri dari 3 tahap. Pertama, tahap pembentukan. Gangguan di dasar laut, misalnya gempa bumi, memindahkan kolam air di atasnya. Yang kedua ada tahap pergerakan di laut dalam. Di laut dalam, gelombang tsunami memiliki panjang gelombang yang sangat panjang, puluhan hingga ratusan kilometer, dan tinggi yang rendah kurang dari 1 meter. Namun kecepatannya sangat tinggi, bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam, setara dengan kecepatan pesawat terbang jet. Yang ketiga, tahap mendekati pantai. Ketika gelombang mendekati pantai, kedalaman laut berkurang. Akibatnya, kecepatan gelombang menurun drastis, tetapi energinya tidak hilang. Energi ini kemudian terkompresi menyebabkan ketinggian gelombang meningkat secara signifikan, bisa mencapai puluhan meter. Mitigasi bencana tsunami merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Ini dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Sebelum bencana, yang perlu kita lakukan adalah membangun sistem peringatan dini tsunami, membuat peta jalur dan tempat evakuasi, membangun struktur pelindung seperti dinding penahan gelombang, atau menanam tanaman bakau di pesisir.
Yang terakhir, memberikan edukasi dan simulasi wilayah kepada masyarakat di wilayah rawan. Saat terjadinya tsunami, yang perlu kita lakukan adalah jika merasakan gempa bumi kuat di dekat pantai atau melihat air laut surut tiba-tiba, segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Jangan panik dan ikut jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Tanda-tanda alam yang harus diwaspadai adalah suara gemuruh dari laut dan surutnya air laut secara drastis. Setelah terjadinya tsunami, tetaplah berada di tempat aman hingga ada informasi resmi bahwa ancaman tsunami telah berakhir. Waspada terhadap gelombang susulan, hindari area yang rusak karena kemungkinan adanya bahaya lain seperti puing-puing tajam atau kebocoran gas. Tsunami telah menyebabkan bencana dahsyat di Indonesia, seperti tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan ratusan ribu korban. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di cincin api Pasifik memiliki risiko terhadap bencana ini.